Saya akan khotbah tentang finish line, garis akhir. Kadang dalam hidup kita mulai kelelahan dengan apa yang kita kerjakan dan harapan kita mulai goyang. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Kisah Rasul 20 ayat 24 dikatakan begini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu, Rasul Paulus mengingatkan supaya kita jangan menyerah. Kita harus selesai mencapai garis akhir, finish line setiap kita. Nah, apa yang jadi garis akhir kita adalah menyelesaikan pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Katakan amin. Supaya di akhir hidup kita dapat berkata seperti Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Yang rindu katakan itu amin. Bapak Ibu, menyelesaikan pelayanan pekerjaan yang Bapa percayakan juga menjadi finish line bagi Yesus. Kita lihat dalam Yohanes 17 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Bapak Ibu dengar baik, hidup kita di dunia ini adalah kesempatan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Katakan amin. Apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidupmu? Apakah pekerjaan atau pelayanan yang Tuhan percayakan di hidupmu? Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dibilang begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik apa yang Tuhan sudah persiapkan bagi Anda? Pekerjaan baik apa? Pelayanan apa yang Tuhan percayakan di hidupmu? Berapa banyak saudara yang tahu? Angkat tangan. Yang sudah tahu pekerjaan baik atau pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, angkat tangan. Tidak banyak. Bapak Ibu, pertama kali saya dipanggil Tuhan pulang ke Indonesia untuk melayani, tawaran banyak datang kepada suami saya untuk menggembalakan gereja. Menjadi youth pastor di gereja besar, jadi wakil gembala, jadi gembala di gereja-gereja. Saya bilang sama Pastor Jojo, no. Kita harus duduk doa, gumulkan sungguh-sungguh. Yang kita harus cari tahu adalah apa tujuan Tuhan ajak kita pulang ke Indonesia. Apa panggilan Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita nggak ngerti apa pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita sebelumnya, kita akan gagal menghidupi tujuan Tuhan di hidup kita. Karena Ia mau kita menghidupinya, kata firman Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa menghidupinya kalau kita nggak tahu apa pekerjaan baik, pelayanan yang Tuhan percayakan. Jadi yang Anda harus lakukan adalah begini, berhenti doa, cari berkat. Berdoa, minta hikmat. Tuhan, apa yang Tuhan mau dengan hidupku? Amin. Saya gumulkan itu Bapak Ibu. Waktu saya pulang ke Indonesia, saya nggak doa yang lain. Saya minta Tuhan bicara buat saya. Apa yang Tuhan mau dengan hidup saya. Dan akhirnya Tuhan bicara. Heni, apa yang paling dibutuhkan oleh orang miskin? Saya jawab, makanan atau uang? Tuhan bilang enggak. Yang dibutuhkan orang miskin adalah keluar dari kemiskinan. Dan kamu harus bantu mereka keluar dari kemiskinan. Dan saya masih tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang saya harus lakukan untuk mengeluarkan orang dari kemiskinan. Dan Tuhan jawab, kasih mereka keterampilan. Supaya dengan keterampilan itu mereka bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik. Mendapat penghasilan yang lebih baik. Dan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga mereka. Tolong mereka keluar dari kemiskinan. Itu jadi visi yang Tuhan taruh di hidup saya. 2019 akhir, Tuhan bilang gini sama saya, Heni, apa yang kamu mau lahirkan buat Indonesia? Saya jawab, pemimpin Tuhan. Kenapa? Setelah saya keliling Indonesia belasan tahun dan menolong anak-anak di pedalaman, saya ketemu satu alasan kenapa Indonesia miskin dan terbelakang. Karena pemimpinnya. Kita ini punya 38 provinsi hari ini di Indonesia. Percayakah Anda kalau setiap provinsi dipimpin oleh pemimpin yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas, maju gak daerahnya? Pasti maju. Tuhan kasih visi itu, lahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia, bangun 10 sekolah berasrama di Indonesia. Saya kasih tahu, sejak saya ngerti panggilan Tuhan dalam hidup saya, sejak saya ngerti pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan titipkan di hidup saya, pekerjaan baik yang Dia persiapkan sebelumnya,
Saya jadi lebih fokus, saya lebih tajam, hidup saya jadi lebih efektif. Saya nggak lihat kanan kiri, tawaran kanan kiri saya nggak terganggu. Dan yang paling penting ini, hidup saya berbuah. Anda bisa lihat buah dari hidup saya? Anda mau hidup Anda berbuah? Dengar baik, bagaimana Anda mau mencapai garis akhir kalau Anda nggak ngerti pelayanan dan pekerjaan apa yang Tuhan titipkan di hidupmu? PR dari Ibu Gembala. Malam ini dan sampai seterusnya. Sampai Anda dapat itu. Doa sungguh-sungguh, puasain sungguh-sungguh. Tuhan, apa yang kau mau dengan hidupku? Tuhan mungkin tidak bicara dengan suara menggelegar di telingamu. Tapi tiba-tiba Tuhan ketemukan kamu dengan orang-orang yang membuka matamu bahwa kamu harus melayani di situ. Hati yang diberi beban sama Tuhan. Ada damai sejahtera mengerjakannya. Mungkin pelayanan penjara, mungkin di marketplace. Bagaimana Anda harus jadi garam dan terang. Memuridkan teman-teman di marketplace, para pebisnis. Orang-orang di dunia IT menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Yang kemudian mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dengar baik. Jangan lagi sibuk cari berkat. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan dalam hidupmu. Kalau Anda ngerti kehendak Tuhan dalam hidupmu. Anda tidak akan goyah. Anda akan tetap percaya. Bagaimana kita menguatkan pengharapan kita di dalam Tuhan ini penting. Karena menghadapi hari-hari sulit ke depan. Banyak tantangan, banyak godaan. Kita harus semakin menguatkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Yang pertama, berharaplah pada janji Tuhan dan bukan janji manusia. Katakan manusia mengecewakan. Bilangan 23 ayat 19. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau mengucapkan janji dan tidak menepatinya. Dengar baik, Tuhan itu bukan manusia yang bisa berdusta. Tuhan itu bukan manusia yang lalai akan janjinya. Manusia bisa janji lalu lupa, betul? Manusia bisa janji lalu kecewa. Dia nyesel bantu kita. Tapi Tuhan tidak pernah menyesali janjinya dalam hidup kita. Katakan amin. Ulangan 7 ayat 9 kita baca. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Allah yang setia. Yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Dan berpegang pada perintahnya. Sampai kepada beribu-ribu keturunan. Katakan amin. Katakan Allah setia akan janjinya. Yosua di dalam Yosua 21 ayat 45 memberikan kesaksian bahwa tidak ada satupun janji Tuhan yang gagal. Dan saya pun mau menyaksikannya hari ini. Bahwa tidak ada satupun janji Tuhan yang gagal dalam hidup saya. Amin. Kadang kita mulai lelah dengan banyaknya pergumulan dan tantangan di hidup kita. Waktu kita ngejar janji Tuhan. Kita perlu disegarkan kembali dengan mengingat kembali janji-janji Tuhan di hidup kita. Kita perlu dikuatkan, kita perlu disegarkan. Waktu saya ngalamin tantangan dengan tangan pengharapan. Susah cari guru di Indonesia Bapak Ibu, susah sekali. Cari guru yang benar-benar punya hati buat bangsa. Terpanggil untuk melayani gak mudah. Apalagi pedalaman Indonesia itu luar biasa menyengsarakan medannya. Dan Bapak Ibu saya tidak menyalahkan mereka. Tapi ini panggilan Tuhan dalam hidup saya. Waktu saya mulai patah arang melihat anak-anak yang saya investasi hidup buat mereka. Mereka bukannya tumbuh besar jadi anak yang tahu berterima kasih. Mereka tumbuh besar dan punya visi untuk membantu orang tua. Tapi enggak. Tapi ada yang kemudian di tengah jalan keluar. Udah lagi kuliah tahun kedua keluar. Aduh sedihnya minta ampun. Ada yang udah lulus menghilang. Aduh saudara. Saya kasih tahu. Waktu saya tuh lagi patah arang putus asa. Apalagi pernah satu kali ada staf yang merendahkan saya dan bilang gini. Ibu yakin visi dari Tuhan itu ibu kerjain bener? Wah kadang-kadang kata-kata itu gak enak di telinga. Belum lagi orang-orang luar yang menyerang. Saya kasih tahu. Waktu kita mulai lemah, waktu kita mulai lelah dengan pergumulan di hidup kita. Kita perlu mengingatkan diri kita sendiri dengan firman Tuhan. Ayub 23 ayat 10. Ayo kuatkan dirimu dengan baca ini sama-sama. 3, 2, 1. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Ayat 14 sama-sama.
Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Katakan amin. Mungkin Anda lupa sama janji Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dan dia akan menyelesaikan apa yang ditetapkannya atas kita. Katakan amin. Jangan percaya sama omongan manusia. Percayalah sama janji Allah. Sekalipun janji Tuhan di hidup kita kelihatan mustahil. Tapi percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kebanyakan orang yang berjalan dalam janji Tuhan dipandang gila sama dunia. Anda ingat Nuh? Saya berkesempatan melihat bahtera Nuh yang tentu bukan asli ya. Saudara, diceritakan bahwa orang-orang di zaman Nuh itu menganggap dia gila. Karena ketika dia membangun bahtera itu sekitar 75-100 tahun dikatakan. Itu di tengah-tengah musim kering. Lalu bahteranya gedenya minta ampun saudara. Gak tanggung-tanggung. Terus belum lagi masa bangunin bahtera tuh buat apa gitu loh. Nuh lu mau berlayar kemana? Diledekin, dibilang gila. Apalagi mulai masukin binatang satu-satu Bapak Ibu. Yang haram dan yang gak haram. Orang mulai pikir, wah mulai sinting nih si Nuh, kasihan. Bapak Ibu waktu orang tuh berjalan dalam panggilan Tuhan sering dibilang sinting. Sama saya dibilang gila. Mama saya bilang saya gila. Bayangin kalau mama sendiri bilang gila, yang lain bilang apa? Dia bilang gini mama saya. Semua orang kalau bisa ke Australia itu mau ke Australia. Lu ngapain pulang ke Indonesia? Make sense sih. Hari gini pada pengen kerja di kebun. Metik cherry dan strawberry katanya. Supaya dapat visa ya. Untuk kerja di Australia ngumpulin duit. Bener gak sih? Masa tukang pijit saya juga mau pergi? Saya bilang, jangan pergi lo. Pijit gua. Saya kasih tahu. Mama saya bilang gini. Kamu tuh PR, permanent resident Australia. Yang notabene tuh dapat duit dari pemerintah karena punya anak di sana kan. Tiap 2 minggu tuh dapat sekitar hampir $400. Lumayan ya Bapak Ibu ya. Lumayan. Gak usah kerja lagi. Terus udah gitu. Saya sama anak-anak saya sama suami saya kalau ke rumah sakit gratis tis. Ngelahirin anak kembar, sesar. Mau normal, mau sesar, free saudara. Ngelahirin anak 2 ceprot dikasih bonus $6.000 saudara. Hadiah cuma-cuma dari pemerintah. Enak gak tuh? Enak. Suami saya gajinya gede lagi. Tiap minggu tiang puah-puah saya dikasih duit $2.000 tiap minggu saudara. Enak gak tuh? Enak. Punya rumah gede, punya kerjaan mapan. Kok pulang? Mama saya bilang, emang gila lu? Iya, gila buat Tuhan gak apa-apa. Saudara, orang yang ikut Tuhan harus siap dibilang gila sama dunia. Bapak Abraham terima janji Tuhan punya apa? Keturunan. Seperti pasir di lautan, bintang di langit. Lah, Sarah mau beranak berapa kali? Umur berapa? Sarah umur berapa waktu itu? Sekitar 90-an. Bayangin udah mati, haid, udah gak mens Bapak Ibu. Terima janji yang neko-neko, aneh-aneh. Gak masuk akal manusia, bener gak? Diguyu gak tuh sama tetangga? Wah nenek centil. Masa Abraham pasti bilang sama saudara-saudaranya, betul gak? Aku dapat janji Tuhan. Akan punya keturunan seperti pasir di lautan dan bintang di langit. Mereka mikir, lu berbuat berapa kali setiap hari? Sarah memang mau hamil berapa kali gitu. Buat dunia tuh gak masuk akal janji Tuhan. Abraham sudah tua umur 100 tahun. Sarah udah mati haid. Tapi semua orang yang berjalan dengan Tuhan harus berjalan dengan iman dan pengharapan. Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Mungkin kita gak setia sama Tuhan, tapi Tuhan setia akan janjinya, amin. Kalau kita tuh lemah, ingat janji Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi dia. Kalau Tuhan panggil saya untuk melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia, saya percaya sebelum saya mati, saya akan lihat paling gak beberapa. Jadi di depan mata saya. Amin. Haleluya. Biarpun kita dibilang gila sama dunia, ayo jangan pernah menyerah. Ingat janji Tuhan di hidup kita. Yang kedua, bagaimana menguatkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Mengingat kebaikan dan janji Tuhan di masa sulit. Mazmur 77 ayat 11-12 kita baca yuk. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala.
Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Waktu lagi putus asa, lagi capek, hampir menyerah, ambil waktu untuk self-reminding. Ingat-ingat perbuatan-perbuatan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, mujizat-mujizat, penyediaan-penyediaan yang Tuhan sudah buat di hidupmu. Ingat gini, Tuhan sudah bawa aku sejauh ini. Masa kan Tuhan tidak selesaikan? Amin. Waktu kita merasa putus asa, cara terbaik untuk bangkit adalah mengingat kebaikan Tuhan. Ada lagu yang bilang, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku. Dikatakan di chorus, ku takkan lupa janjinya, ingat kebaikan Tuhan. Ya ampun, Tuhan itu setia, amin. Coba ingat-ingat kamu berangkat dari mana. Dan ada di mana hari ini. Saya tuh tiap kali ingat-ingat kebaikan Tuhan gitu. Saya makanya suka ambil waktu tuh sendirian. Kenapa? Di saat gak ada orang, cuma kita sama Tuhan. Waktu kita ngingat-ingat kebaikan Tuhan, Anda tuh gak akan kuat. Anda akan ngerti betapa Tuhan bermurah hati. Betapa Tuhan telah bermurah hati kepadaku. Amen. Coba ambil waktu 1 menit. Pejamkan matamu, ingat kebaikan Tuhan di hidupmu. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau telah membawa aku sejauh ini. Mazmur 103. Raja Daud berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatinku. Ayat kedua, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Anda kalau lagi lemah, ambil waktu ingat kebaikan Tuhan. Kita ada di mana hari ini kalau bukan karena Tuhan? Kita bisa apa kalau bukan karena Tuhan? Berapa banyak yang pernah melewati maut di hidupmu? Dan kamu masih hidup sampai hari ini. Saya lihat beberapa tangan. Wow, katakan Tuhan telah bermurah hati kepadaku. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Mungkin dalam perjalanan hidup mengikut Tuhan, Anda pernah jatuh dan gagal. Ada yang pernah jatuh dan gagal? Saya angkat tangan. Percayalah, kita tuh punya Bapa yang baik. Bapa yang maha pengampun dan pemurah. Bapa yang mengajar kita untuk tidak menghakimi, tapi mengampuni. Bapa yang menyadarkan kita bahwa kita lemah dan butuh Dia. Mazmur 103, saya pengen kita baca ayat ke-8 dan sampai 13. Yuk kuatkan hatimu. 3, 2, 1. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Katakan amin. Dengar baik, mungkin waktu dalam perjalanan ngikut Tuhan, bahkan mungkin di tahun ini Anda gagal, Anda jatuh. Dengar, jangan menyerah. Saya pernah gagal. Di perjalanan hidup saya gagal banyak. Bukan cuma sekali, berkali-kali. Waktu saya gagal, saya hampir menyerah. Bukan menyerah sama orang lain, menyerah sama diri sendiri. Kayaknya aku gak bisa deh. Aku gak kuat deh. Kayaknya aku gak layak deh. Tapi Tuhan tuh ngomong gini sama saya. Kalau aku gak pernah menyerah sama kamu, kamu juga gak boleh menyerah sama dirimu sendiri. Amen. If I never give up on you, don't give up on yourself. Yuk bilang sama-sama, Tuhan gak pernah menyerah sama saya. Saya gak boleh menyerah sama diri saya sendiri. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Yuk jangan lemah. Ingat perbuatan-perbuatan Tuhan.
Dan percayalah bahwa kita punya Bapa yang baik, yang selalu mengulurkan tangannya untuk kita bangkit kembali. Yang mau katakan amin. Yang terakhir, bagaimana menguatkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Be driven by eternity. Miliki pengharapan akan kehidupan kekal. Yohanes 14 ayat yang ketiga berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus menjanjikan tempat bagi kita di rumah Bapa. Waktu saya berjuang dengan iman saya, kalau kita ngelihat upah di dunia, kita kecewa, dapat apa sih? Tapi kalau kita tuh percaya gini, ada upah di kekekalan yang menanti saya. Saya tuh jadi semangat dan mulai hati-hati dengan hidup saya. Bayangin gini, kita kalau bikin dosa, emang siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Anda bisa tutupin dari pasanganmu, Anda bisa tutupin dari pemimpinmu, Anda bisa tutupin dari temanmu, dari anakmu. Yang tahu ketika Anda jatuh itu Anda dan Tuhan. Tapi apa yang membuat kita terus bangkit lagi? Apa yang membuat kita tetap semangat? Apa yang bikin kita berintegritas? Apa yang menghentikan kita dari tidak mencuri? Adalah karena kita takut akan Tuhan. Adalah karena kita tahu, manusia gak tahu tapi Tuhan tahu. Orang yang driven, dipimpin, didrive oleh kekekalan, gak cari upah di bumi. Dia kerja sungguh-sungguh buat Tuhan, pelayanan sungguh-sungguh untuk Tuhan, nabur untuk Tuhan. Bukan karena lihat manusia, tapi karena percaya ada upah yang menanti di kekekalan nanti. Amin. Dalam banyak ayat, Yesus mengajarkan tentang menanti kekekalan. Dalam Matius 3:16, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang membuat kita percaya? Karena kita yakin upah dari orang yang percaya adalah kehidupan kekal. Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kehidupan kekal. Bagi orang dunia, nabur itu kebodohan. Melayani gak dibayar itu kebodohan. Tapi bagi kita yang mengerti firman Tuhan, apa yang Yesus katakan, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Kita menabur, kita pelayanan, kita tahu upahnya di kekekalan. Amin. Bapak Ibu, dalam Lukas 12 ayat 33, Yesus berkata, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Waktu kita nabur, kita gak cari upahnya di bumi. Saya tahu ada upah yang Tuhan siapkan di bumi dan di sorga buat kita. Saya yakin itu. Bahwa orang yang menabur akan menuai. Tapi jangan pernah ngarep dari orang ketika kamu memberkati. Jangan harap balas budi. Buat saya, apa yang Tuhan bisa balas itu jauh lebih besar daripada apa yang manusia bisa lakukan buat kita. Setuju, katakan amin. Apa artinya sih? Manusia balas kita dengan terima kasih. Tapi kalau Tuhan yang membalasnya bagi kita, upahnya itu di bumi dan di sorga. Katakan amin. Dalam Matius 25, dengan judul perikop penghakiman terakhir, Yesus bilang begini, ayat 45, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saya selalu percaya ada hidup kekal. Yang percaya katakan amin. Satu kali ada teman hamba Tuhan bilang ke saya, Hen, kita lagi nyelidikin hamba-hamba Tuhan bahwa neraka tuh gak ada. Ngawur, saya bilang. Berkali-kali di firman Tuhan, Yesus sendiri mengajarkan tentang api siksaan yang kekal. Bagaimana mungkin mereka bilang neraka gak ada, lalu Yesus datang buat apa? Halo? Salib buat apa? Kenapa Tuhan harus menebus dosa kita? Karena ada neraka, ada siksaan. Karena punya pengharapan akan hidup kekal, kita hidup benar di dalam Tuhan. Karena ada pengharapan akan kehidupan kekal, kita nabur, kita pelayanan gak hitungan. Ada amin? Pemirsa saudara yang yakin ada kehidupan kekal menanti Anda. Saya sih kasih tahu, kalau orang gak punya pengharapan akan hidup kekal, dia akan merasa imannya sia-sia. Ngapain kita ngelakukan apa yang kita lakukan? Ngapain hari Minggu mesti ibadah ke gereja? Ngapain mesti kasih perpuluhan? Ngapain mesti nolong orang? Saya yakin dengan be driven by eternity, dengan di-drive oleh sebuah penantian akan kehidupan kekal, kita akan makin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya akhiri. Rasul Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 12 berkata begini,
bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Mari Rasul Paulus bilang gini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Dalam hidup kita sesulit apapun, sejahat apapun dunia sama kamu, pertahankan imanmu. Bertandinglah dengan cara yang benar. Hiduplah dalam kebenaran firman. Jangan pakai cara-cara dunia. Yakinlah kehidupan kekal menanti Anda. Jangan lagi hidup dalam dosa dan kejahatan. Karena Roma 2 ayat 6 berkata gini. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri dan tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saya rindu kita baca 2 Korintus 5 ayat 9 sama-sama. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Pastikan kita hidup berkenan kepada Bapa dan bertekun sampai mencapai garis akhir kita. Menyelesaikan semua pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan di hidup kita. Jangan menyerah, karena ada upah yang menanti kita. Kalau Anda lemah, ingat baik-baik janji Tuhan dalam hidupmu. Ingat-ingat kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatannya yang nyata dalam hidupmu. Dan yang terakhir, ingat ada upah di kekekalan yang menanti Anda. Amin. Mari baca ayat terakhir sama-sama. Wahyu 3 ayat ke-21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Berapa banyak Anda yang mau bertanding dan terus sampai menang? Katakan kanan kirimu, jangan menyerah. Jangan lepaskan iman.